Orang yang mengatakan Allah di langit, kita sudah jelaskan pagi tadi ya, malam tadi ya. Jadi ada hadis mengenai di mana Allah. Hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Tapi pemahamannya tidak sahih. Hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Tapi pemahamannya tidak sahih. Hadisnya panjang kok dipotong. Apa hadisnya? Ada namanya asbabul wurud. Suatu kali Nabi didatangi oleh Ibnul Hakam. Ya, nama Ibnul Hakam ini diperdebatkan Muawiyah atau Amr. Dia punya budak, tidak beres kerjaannya, ngurusin domba. Akhirnya tuannya Ibnul Hakam ini marah, dibawalah ke Nabi. Ya Rasulullah, in ra'aitaha mu'minah, jika engkau menilainya mukmin, melihatnya mukmin, maka aku akan a'tiqah, akan memerdekakannya. Lalu Nabi bertanya, aina Allah? Di mana Allah? Gitu kan? Dijawab oleh perempuan ini di riwayat ini, fis sama di langit. Tapi cuma ini riwayatnya. Di riwayat lain disebutkan perempuan itu tidak bisa ngomong. Dia cuma gini. Asyarat ila sama. Itu di riwayat Ahmad. Di riwayat Imam Malik yang riwayatnya lebih pendek dan lebih sahih. Atashhadina alla ilaha illallah. Pertanyaannya bukan di mana Allah, tapi apakah kamu bersaksi tiada yang disembah kecuali Allah. Nah, ini kita jelaskan. Ini penjelasan kedua kalinya nih. Berdasarkan itu, ulama kita kemudian merumuskan sebuah pertanyaan. Apakah kalau ada orang non-muslim mengatakan Allah di langit, itu dia jadi Islam? Enggak. Kapan dia jadi Islam? Kalau syahadat. Jadi, kalau mereka mengatakan Allah di langit, benar versi hadis budak perempuan. Tapi versi hadis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar diajarkan Nabi apa di Gua Hira? Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Kalau ke Umar sama, ke Utsman sama, ke Ali sama. Artinya ke sahabat-sahabat yang IQ-nya tinggi, kecerdasannya level tinggi, Nabi SAW tidak mengajarkan kalimat itu. Jika kita menganggap kalimat yang tadi itu benar. Al-Qulihal hadisnya sahih. Maka Imam Badruddin bin Jamaah mengatakan, orang yang meyakini Tuhan di langit, dia mengikuti hadis budak perempuan. Nah, kalau saya ikut hadis Abu Bakar aja ya, ya Allah itu dekat. Ya. Nah, kalau saya ikut hadis Abu Bakar aja ya Allah itu dekat. Ya. Ya Abu Bakar, hai Abu Bakar, apa pendapatmu? Ini di Gua Hira. Jika ada dua hamba Allah, salisuhum Allah, maka yang ketiganya Allah. Menggigil Abu Bakar mendengar itu langsung tenang dia. Kalau kita berdua, ketiganya Allah bagaimana? Tenang langsung. Itu yang diajarkan Nabi, ditalkinkan Nabi, dibimbingkan Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nabi nggak bilang, Abu Bakar, kamu usah takut Tuhan di langit. Enggak. Jadi beda. Cara Nabi berbicara ke sahabat yang seperti Abu Bakar beda dengan si perempuan. Maka meskipun mereka menyalahkan kita yang tidak mengikuti hadis ini, nggak ada masalah. Ya, karena kita punya ulama yang lebih paham hadis ini daripada kita. Hadis ini disyarah oleh siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi punya kitab syarah Nawawi, syarah Sahih Muslim, dan beliau di situ tidak pernah mengatakan Allah benar-benar bertempat di langit. Kenapa? Kalau disebut di langit bertentangan dengan Quran, Pak. Di Quran dikatakan Allah itu ada 7 ayat bersemayam di atas arsy. Loh, gimana dong? Dan langit itu cuma satu biji kecil dibandingkan arsy. Dibandingkan kursi, langit, bumi digabung itu cuma biji kecil dibandingkan arsy. Maka arsy disebut azim dalam Al-Quran. Jadi, kenapa Nabi menerima budak perempuan ini? Ya karena dia budak. IQ-nya rendah, pemahamannya standar. Saya nggak bilang yang meyakini Allah di langit IQ-nya rendah ya. Itu masalahnya kok Anda yang cerdas itu pakai hadis budak perempuan. Gitu. Pakai dong hadis para sahabat yang kibar, ulama-ulama sahabat yang besar. Dan nggak tahu ya, kasihan ya orang yang meyakini Allah jauh sekali di sana. Padahal ayat yang lain juga banyak. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada. Hadis sahih, hadis qudsi. Ana jalisun man dzakarani, ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersamanya jika dia menyebut. Ayat yang lain juga banyak. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersamamu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ikhwani fillah, semoga Allah menjaga kita semuanya. Ada beberapa poin kesimpulan yang bisa kita tarik dari perkataan Ar-Razi hadahullah. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepadanya ya, dan juga kepada kita semuanya. Dan akan kita bantah insyaallah satu persatu, poin per poin. Beliau mengatakan, orang yang meyakini Tuhan di langit, dia mengikuti hadis budak perempuan. Nah, kalau saya ikut hadis Abu Bakar aja ya, yang Allah itu dekat ya. Maka poin pertama yang bisa kita simpulkan dari perkataan beliau adalah bahwa boleh tidak percaya dengan hadis sahih dengan alasan pakai hadis lain.
Dengan arti kata, kita boleh pilih-pilih hadis sesuai selera kita masing-masing. Maka kita jawab kepada beliau, wahai Ustadz Ar-Razi, semoga Allah berikan hidayahnya kepada Anda. Agama itu bukan gorengan. Oh, saya sukanya tempe. Kalau kamu sukanya apa? Tahu isi. Ya udah, terserah masing-masing. Tidak seperti itu. Dalil itu bukan gorengan yang bisa kamu pilih-pilih sesuai selera. Suka tidak suka kamu harus terima. Masuk akal tidak masuk akal harus kamu terima semuanya. Tidak bisa kamu pilih-pilih karena ini adalah wahyu. Dan saya peringatkan kepada Anda, berhati-hatilah Anda dari metode seperti ini. Karena metode seperti ini adalah metodenya orang-orang yang hatinya berpenyakit dari kalangan kafir dan munafik. Dari mana taunya? Karena Allah sendiri yang mengatakan di dalam surah An-Nisa, innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulih wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rasulih wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ayyattakhidha baina dzalika sabila. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka menginginkan untuk membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya. Ya, ini Al-Quran, ini hadis dibeda-bedakan. Wa yaquluna nu'minu bi ba'd. Mereka mengatakan kami beriman dengan sebagian, wa nakfuru bi ba'd, dan kami kafir kepada sebagian. Kami percaya yang ini, kami tidak percaya yang ini. Pilih-pilih. Wa yuriduna ayyattakhidha baina dzalika sabila, dan mereka menginginkan untuk mengambil di antara itu, di tengah-tengahnya, di antara Allah dan Rasulnya itu jalan tengah. Jadi mereka pilih-pilih. Di akhir ayat Allah katakan apa? Ulaika humul kafiruna haqqo. Seperti inilah orang kafir yang sesungguhnya. Wa a'tadna lahum adzaban alima. Kami persiapkan bagi mereka azab yang pedih. Apakah engkau tidak takut dengan ancaman Allah seperti ini? Allahul musta'an. Kemudian poin kedua, beliau mengatakan, maka meskipun mereka menyalahkan kita yang tidak mengikuti hadis ini, nggak ada masalah, ya, karena kita punya ulama yang lebih faham hadis ini daripada kita. Kesimpulan dari poin kedua ini adalah tidak masalah kita tidak ikut atau tidak percaya terhadap hadis Rasulullah SAW walaupun sahih dengan alasan kita punya ulama. Maka kita jawab, wahai Ustadz Ar-Razi, metode Anda seperti ini, yaitu lebih memilih pendapat ulama daripada Al-Quran dan hadis, bukanlah metodenya orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36, "Maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah pantas, kata Allah, bagi orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, apabila telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya suatu hal, suatu perkara, kemudian mereka memilih pendapat yang lain. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, arahum sayuhlikun, aku qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku melihat mereka adalah kaum yang akan binasa. Kenapa? Aku berkata, telah berkata Nabi SAW, mereka bantah. Akan tetapi Abu Bakar berkata demikian. Akan tetapi Umar berkata demikian. Sangat marah Ibnu Abbas dengan orang-orang yang seperti ini. Dan juga Imam Syafi'i sangat marah juga dengan orang-orang seperti ini. Ketika ada seorang yang bertanya kepada beliau, wahai Imam, apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Padahal hadisnya jelas-jelas sahih. Ditanyakan lagi kepada Imam Syafi'i, apakah sependapat dengan hadis tersebut? Beliau marah dan mengatakan, apakah engkau lihat aku keluar dari gereja? Ya, kemudian beliau mengatakan, tidak pantas bagi seorang mukmin mendengar sebuah hadis lalu tidak sependapat dengannya. Maka kesimpulannya dari pembahasan kita ini adalah, kita beriman dengan seluruh yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita beriman dengan hadis Muawiyah yang menyebutkan bahwa Allah itu di langit. Dan kita juga beriman dengan hadis Abu Bakar As-Siddiq yang menyebutkan bahwa Allah itu dekat. Dan kedua-dua hadis ini tidaklah saling bertentangan. Karena kaidah di dalam Islam tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis itu yang saling bertentangan. Ini adalah kaidah. Kalau seandainya bertentangan, berarti pemahaman kitalah yang salah, sehingga terkesan bertentangan. Maka kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu di atas arsy, dan walaupun Allah itu di atas arsy, maka Allah itu tetap dekat dengan makhluk-makhluknya. Karena makna dekat itu tidak berarti harus nempel-nempel, tidak harus
bergabung. Namun dekat itu adalah relatif. Bagi semut jarak 1 meter itu jauh. Namun bagi kita itu dekat. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang jauh. Semuanya bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah dekat. Walaupun Allah di atas arsy, Allah tetap melihat kita. Allah mengawasi gerak-gerik kita, mendengar seluruh perkataan kita. Apapun yang Allah inginkan untuk lakukan kepada kita, Allah mampu untuk melakukannya. Maka itulah arti bahwa Allah itu dekat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.